Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ke-11 akan mempresentasikan tentang lembaga zakat. Saya Diana Lestari sebagai pemateri pertama. Poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat secara etimologis ini yaitu tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan, serta membersihkan. Kemudian zakat secara terminologis ini yaitu sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, kemudian diserah berikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian menurut Sayyid Sabiq ini, beliau berpendapat bahwa zakat adalah sesuatu atau harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat. Kenapa? Karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta. Jadi, zakat ialah kewajiban orang kaya dengan sejumlah harta untuk diberikan kepada mustahik yang pada umumnya telah ditentukan oleh syariat Islam serta berfungsi untuk mensucikan jiwa dengan harta yang diperoleh. Jadi, zakat itu kita mengeluarkan zakat itu tidak akan habis harta kita. Justru kalau kita berzakat, malah harta kita itu berkembang. Semakin dilancarkan rezekinya, kemudian hati kita juga semakin bersih ketika kita mengeluarkan zakat. Kemudian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah ini, yaitu bahwasannya zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dari definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini, maka muzaki itu dibagi kepada muzaki individu dan muzaki perusahaan atau badan hukum, atau zakat dibagi kepada zakat individu dan zakat perusahaan. Kemudian selain zakat, ada beberapa istilah lain yaitu infak dan sodako, di mana infak ini yaitu harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kemudian sodako yaitu harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha yang di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut fuqaha, ada perbedaan antara sodakoh dengan zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi. Di antaranya yaitu yang pertama dari segi subjek atau orang yang bersedekah, bahwa sedekah itu hukumnya sunnah bagi tiap orang yang beriman, miskin atau kaya, kuat ataupun lemah. Sedangkan pada zakat hukumnya itu wajib bagi orang yang tertentu, yakni orang-orang yang kaya yang memenuhi syarat. Yang kedua, segi yang disedekahkan. Sedekah tidak terbatas pada harta secara fisik, melainkan mencakup semua kebaikan. Dan sedangkan zakat itu dikeluarkannya terbatas pada harta kekayaan fisik. Kemudian yang terakhir yaitu segi objek atau penerima. Zakat itu hanya diperbolehkan diberikan kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ada 8 golongan yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk atau memerdekakan seorang budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian di poin ke B ini ada dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, surat At-Taubah ayat ke-103 yang berbunyi, "Huda min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Kemudian surat At-Taubah ayat ke-71 yang berbunyi, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasuluh ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka atau ada menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka itu menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya ada surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-41 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakanahum fil ardi aqamunas sholata wa atuz zakata wa amruhu bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur." Yang artinya, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kemudian ada surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-19 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum." Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Selain dasar hukum zakat yang saya bacakan tadi, ada dasar hukum yang lainnya di Al-Quran, di dalam Al-Quran, yaitu ada surat At-Taubah ayat ke-34, kemudian
surat At-Taubah ayat 104, Al-Maidah ayat 12, At-Taubah ayat 11, Al-Anfal ayat ke-3 sampai 4, kemudian surat Al-Hajj ayat 78, kemudian Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4, dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya, menurut Al-Hadis, dasar hukumnya zakat, yaitu yang pertama, hadis riwayat Ibnu Abbas. Ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman dan berkata kepadanya, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka, dan berikanlah kepada orang miskin jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Jamaah yang berbunyi, ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, di antara petunjuknya kepada Mu'az adalah, beritahukanlah kepada mereka atau penduduk Yaman, sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan pada orang fakir miskin di kalangan mereka atau penduduk Yaman. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian poin yang ke B ini secara singkatnya zakat. Zakat itu diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, sedangkan sedekah itu pada tahun ke-2 Hijriah. Adapun ahli hadis itu memandang bahwa zakat itu mewajibkan setelah hijrah dan dalam waktu kurun waktu 5 tahun setelahnya. Nabi Muhammad SAW telah menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah. Kemudian di awal-awal Islam atau periode Mekah, bahwasannya zakat itu ialah kewajiban secara mutlak yang diserahkan pada masing-masing kaum muslimin, sehingga bergantung terhadap kekuatan iman mereka. Bagi yang kekuatannya imannya tinggi, secara umumnya mereka itu wajib mengeluarkan harta kekayaan yang lebih besar daripada mereka yang imannya biasa saja. Jadi zakat itu berdasarkan imannya kita. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah, bangunan keislaman, beliau itu hanya terfokus dalam bidang akidah, qasas, dan akhlak. Pada periode Madinah, beliau melakukan pembangunan dalam semua bidang, bukan hanya dalam bidang akidah dan akhlaknya saja, melainkan dalam bidang muamalat yang sangat luas serta menyeluruh, dan termasuk dalam bidang ekonomi. Kemudian poin ke-D ini tujuan serta hikmah zakat. Jadi di sini saya menulis tujuan zakat dari Muhammad Iqbal, yaitu menurut Muhammad Iqbal bahwa tujuan zakat itu melatih kedermawaan, ada di surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 dan Al-Baqarah ayat ke-95.
Yang kedua, menghindari kecintaan pada kehidupan dunia semata, yaitu ada di surat Al-Imran ayat 92. Kemudian yang ketiga, zakat merupakan sarana untuk memperoleh keberuntungan melalui penuhan hak kerabat fakir miskin dalam rangka mencari ridha Allah. Itu ada di surat Ar-Rum ayat ke-38 sampai ayat 40. Kemudian zakat itu melindungi pemiliknya dari hukuman yang berat yang diancam oleh Allah untuk orang-orang yang menimbun harta. Itu ada di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Kemudian zakat dapat meningkatkan kemakmuran dan memperoleh ampunan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 268. Kemudian zakat membantu kita untuk masuk ke dalam partai Allah dan Rasul-Nya. Itu maksudnya zakat itu ketika kita mengeluarkan zakat, kita itu akan masuk ke surganya Allah. Itu ada di surat Al-Maidah ayat ke-54 sampai 56. Kemudian yang terakhir, orang yang berzakat akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi poin yang terakhir sama yang di atasnya tadi berkaitan, bahwasanya Allah itu membantu kita agar kita masuk ke dalam partainya atau surganya Allah. Itu ada di surat At-Taubah ayat 111. Kemudian tujuan dari Islam dengan zakat fitrah ini yaitu untuk melatih seorang muslim agar selalu bersedekah di waktu senang ataupun susah. Adapun dalam suatu hadis menyebutkan bahwa adapun yang kaya di antara kalian, ia akan dibersihkan dirinya oleh Allah. Sedangkan fakir di antara kalian, ia akan diberi ganti oleh Allah lebih besar dan dari yang ia sedekahkan. Selanjutnya ada hikmah zakat fitrah, yaitu menyempurnakan puasa Ramadan apabila di dalamnya telah ternodai oleh perkataan-perkataan kotor. Dan yang terakhir, menunjukkan pada para fakir miskin akan perhatian saudara mereka di hari raya Idul Fitri untuk ikut gembira bersama mereka. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkataan kotor. Kemudian poin yang ke-E ini membahas tentang hubungan zakat dengan sholat. Zakat merupakan salah satu pondasi pokok ajaran Islam. Al-Quran menjadikan zakat dengan sholat itu sebagai lambang dari keseluruhan dari ajaran Islam yang terdapat di surat At-Taubah ayat 9, bahwasanya apabila mereka kaum musyrik bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Pentingnya kewajiban berzakat itu sama dengan pentingnya kewajiban sholat. Kenapa? Karena keduanya itu saling berkaitan yang sangat erat. Kemudian di mana sholat itu membentuk jiwa yang bersih, sedangkan zakat itu merupakan amalan yang berdimensi sosial kemasyarakatan yang dilandasi jiwa yang bersih. Oleh hal itu, perintah Allah untuk berzakat disertakan bersamaan dengan sholat. Menurut surat An-Nisa ayat ke-77. Kemudian ada beberapa ayat perintah Allah
zakat dan sholat itu saling berkaitan. Jadi di sini saya hanya mengaitkan 2 surat saja, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimunas sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya, laksanakanlah sholat serta tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian surat yang terakhir yaitu surat At-Taubah ayat ke-18 yang berbunyi Innama ya'muru masajidallahi min amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallahi fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, serta atau tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fadila Puspita akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan tentang zakat sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Yang keempat, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Lalu yang kelima, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Lalu yang keenam, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998. Lalu yang ketujuh, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 18 Oktober 1991. Lalu yang kedelapan, Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991 atau 47 Tahun 1991 tanggal 19 Maret 1991. Lalu yang ke-9, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989 tanggal 12 Desember 1989. Yang ke-10, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1968. Yang ke-11 ada Rancangan Undang-Undang Zakat tahun 1967, namun tidak sampai diundangkan. Lalu yang ke-12, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor A
7, 17, 367 tanggal 8 Desember 1951. Yang ke-13, Beach Blood nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Yang ke-14, Beach Blood nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. Nah, pada saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 164 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu. Ketentuan umum zakat yaitu zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama Muslim. Lalu yang kedua mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul. Yang ketiga memenuhi syarat haul bagi harta-harta tertentu. Yang keempat harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang. Yang kelima harta itu tidak terikat oleh hutang sehingga menghilangkan nisab. Yang keenam, harta bersama dipersamakan dengan harta perorangan dalam hal mencapai nisab. Nah, berikutnya ini zakat mal itu meliputi emas, perak, lalu logam mulia. Juga bisa uang dan surat berharga, lalu perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan yang terakhir rikas. Umat Islam yang hidup di zaman modern ini mungkin memiliki komposisi harta benda yang berbeda dengan objek-objek zakat tersebut. Meskipun demikian, harta benda yang harus diikutkan dalam perhitungan zakat yaitu yang pertama ada uang tunai atau seperti deposito, traveler check, promissory notes, dan sejenisnya. Yang kedua, ada dana pensiun dan bagi hasil dari karyawan. Yang ketiga, emas dan perak. Yang keempat, logam mulia atau batu permata yang tersedia untuk diperdagangkan. Lalu yang kelima ada stok barang dagangan. Yang keenam ada piutang. Yang ketujuh ada marketable securities. Yang kedelapan ada surat saham. Yang kesembilan ada produk pertanian. Lalu juga ada peternakan. Berikutnya pendapatan sewa. Lalu juga ada real estate atau yang dibisniskan. Berikutnya keuntungan tidak terduga, lalu barang-barang yang diproduksi untuk diperdagangkan. Berikutnya ada harta benda yang tidak terkena zakat. Seseorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta benda yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya, seperti rumah tinggal yang ditinggali, lalu pakaian, peralatan rumah tangga, kendaraan yang dipakai sendiri, makanan untuk keperluan sendiri, batu permata apabila untuk dipakai sendiri, buku dan alat-alat tulis, hewan ternak yang dipakai untuk mengelola tanah, faktor-faktor produksi dalam bisnis dan kegiatan manufaktur,
binatang yang diambil susunya, namun susunya yang terkena zakat. Lalu ada dekorasi, berikutnya barang-barang yang disewa, dan yang terakhir harta wakaf. Barang-barang tersebut tidak dikenakan zakat sejauh tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya yaitu jenis zakat. Yang kedua adalah zakat fitrah. Merupakan zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Namun dalam arti lain, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan dengan fitrah pada bulan Ramadan dan disandarkan dengan nama sedekah fitrah karena keadaannya wajib dibayarkan dengan suci pada bulan Ramadan yang mulia. Sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-A'la, yaitu qad aflaha man tazakka. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Ayat ini ditetapkan sebagai ayat yang diturunkan untuk zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan terhadap setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, kecil maupun besar. Selain itu juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya zakat fitrah itu kewajiban atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, kecil atau besar, dengan membayar 2 mud kurma atau yang sepertinya 1 sok makanan. Nah, zakat fitrah ini setahun sekali juga mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama sebagai kewajiban atas setiap kepala atau setiap orang, bukan zakat atas harta. Lalu yang kedua, bukan kewajiban orang kaya saja, melainkan juga kewajiban setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya, lelaki atau perempuan, kaya atau miskin, selama yang miskin itu mempunyai jatah lebih dari makanan pokok hari Id dan malam Id bagi dirinya dan keluarganya. Berikutnya ada beberapa hal saat mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yang pertama zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, itu yang afdol. Lalu yang kedua boleh juga dikeluarkan atau diberikan semenjak permulaan bulan Ramadan atau sebagai takjil atau furshot. Berikutnya ada jenis dan kadar zakat fitrah. Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan atau secara nyata. Dapat berupa beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Jika seseorang makanannya beras merah, zakat fitrahnya harus beras merah pula. Tidak boleh beras putih ataupun jagung. Beras kandungannya yaitu 1 syak, sama dengan 2.305 kg atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. Boleh juga diganti dengan mata uang yang biasanya ditetapkan oleh panitia zakat fitrah setempat. Berikutnya yaitu harta yang wajib dizakati. Ini macam-macam hartanya ada 8. Yang pertama, emas atau perak yang disimpan maupun yang berupa perhiasan. Nisabnya itu 90 gram emas murni atau 672 gram perak. Haulnya itu per tahun dan kadarnya 2,5%. Lalu yang kedua ada uang tunai atau simpanan. Nisabnya senilai 94 gram emas murni, haulnya sama per tahun dan kadarnya juga sama 2,5%. Yang ketiga ada hasil pertanian. Nisabnya senilai 930 liter beras, haulnya ketika waktu dihasilkan atau saat panen, kadarnya ada yang 5%, ada yang 10%. Lalu ini ada keterangan, yang 5% itu jika airnya susah, lalu yang 10% itu jika airnya mudah.
Dan yang keempat ada binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, biri-biri, dan macam ternak yang diusahakan sebagai kekayaan. Nisabnya itu sapi dan kerbau 40 ekor, kambing dan biri-biri 30 hingga 120 ekor. Kelebihan tiap 100 ekor, lalu haulnya per tahun semua dan kadarnya 1 ekor. Dan juga keterangannya dapat dinilai dengan uang. Lalu yang kelima ada barang dagangan, yaitu segala macam barang, harta bumi, termasuk hasil pertambangan dan laut yang diperjualbelikan, diperdagangkan dengan maksud mencapai laba atau keuntungan. Nisabnya itu senilai 94 gram emas murni, haulnya per tahun dan kadarnya 2,5%. Berikutnya yaitu harta syirka atau yang dimiliki bersama seperti PT, PD, PN, JV, firma, dan koperasi yang dianggap satu harta. Nisabnya senilai 94 gram emas murni, haul dan kadarnya sama per tahun dan 2,5%. Lalu berikutnya, harta kekayaan lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nisabnya sama, senilai 94 gram emas murni, haulnya per tahun, kadarnya 2,5%. Dan yang terakhir ada harta rikaz. Nisabnya senilai 94 gram emas murni, haulnya per tahun, dan kadarnya 2,5%. Berikutnya yaitu mengenai pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat memiliki dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Lalu yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa asas pengelolaan zakat. Yang pertama harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua itu amanah. Maksudnya amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ada kemanfaatan. Maksudnya pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Lalu berikutnya ada keadilan. Di sini, pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Lalu berikutnya, kepastian secara hukum. Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Lalu berikutnya, terintegrasi. Maksudnya, pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Berikutnya mengenai Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat Baznas. Lalu yang kedua ada Badan Amil Zakat Provinsi dan yang ketiga ada Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota. Fungsi Baznas yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam setahun. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan anggota Basnas, yaitu yang pertama, terdiri dari 11 orang anggota, yaitu 8 orang dari unsur masyarakat seperti ulama, tenaga profesional Islam, dan tokoh masyarakat Islam, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Yang kedua, masa kerja anggota Basnas dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.
Yang ketiga, anggota Basnas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota Basnas dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Lalu yang keempat, ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota. Nah, yang kelima ini ada persyaratan anggota Basnas, yaitu WNI, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu berikutnya ada anggota Basnas diberhentikan apabila meninggal dunia, habis masa jabatan, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara berturut-turut, tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Lalu yang terakhir, dalam menjalankan tugasnya, Basnas dibantu oleh sekretariat. Selanjutnya, untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, Lembaga Amil Zakat. Nah, ketentuannya lembaga amil zakat sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dengan persyaratan sebagai berikut. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Basnas, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirbala, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Lalu bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Yang terakhir, LAS wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pendistribusian zakat. Zakat dapat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Yang termasuk mustahik berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama, orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam memerlukan keperluannya, misal sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya. Lalu yang kedua, miskin. Dia yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Lalu yang kedua adalah pengurus zakat. Adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpul zakat atau biasa disebut amil zakat. Misalnya, pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagainya. Lalu berikutnya para mu'alaf, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Berikutnya ada budak, lalu ghorimin atau orang-orang yang berhutang. Maksudnya adalah orang yang mempunyai utang dan ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya. Lalu berikutnya adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya, orang yang berjihad bila terjadi peperangan. Lalu ada juga untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, mendirikan masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan dan mengurus mayat. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Seseorang yang menderita tetapi tidak dapat menggunakan hartanya karena ia jauh dari rumahnya dalam suatu perjalanan disebut musafir.
Nah, kelompok-kelompok sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah di dalam hal apapun. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Selanjutnya, yaitu golongan yang tidak berhak menerima zakat. Menurut Dr. Yusuf Qardawi, secara umum golongan yang haram menerima zakat yaitu orang kaya, orang yang kuat, mampu untuk bekerja, lalu orang yang tidak beragama, dan orang kafir yang memerangi Islam. Berdasarkan ijma, ulama, dan kafir zimmi menurut jumhur fuqaha. Lalu anak-anak yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya. Adapun terhadap keluarga yang lain terdapat perbedaan pendapat. Ini juga bisa disebut sebagai orang yang dinafkahi. Lalu yang terakhir, Bani Hashim atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya membahas mengenai perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak. Perbedaan zakat dan pajak. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah, sedangkan pajak adalah kewajiban ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. Lalu yang kedua, pada zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam saja di suatu negara, sedangkan pajak dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang agama ataupun ras. Lalu yang ketiga, di dalam zakat, kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan bagaimanapun, sedangkan pajak dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Lalu selanjutnya, pada zakat, sumber dan besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang ataupun pemerintah. Sedangkan pajak, besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara. Lalu yang terakhir, perbedaan zakat dan pajak yaitu pada zakat, butir-butir pengeluaran dan orang yang berhak menerima harta zakat dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pajak, pembelanjaan pajak bisa diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah. Selanjutnya, adapun persamaan antara zakat dan pajak adalah yang pertama unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak. Hal ini terdapat juga dalam zakat. Apabila seorang muslim terlambat membayar zakat, maka keimanan dan keislamannya belum kuat. Lalu yang kedua, bila pajak harus disetor kepada lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka zakat juga disetorkan kepada pemerintah sebagai amil zakat. Yang ketiga, di antara ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Pada zakat juga begitu, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup. Lalu yang terakhir, jika pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik, di samping tujuan keuangan, zakat pun mempunyai tujuan yang lebih luas aspeknya dari aspek yang disebutkan untuk pajak. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.